Oke, kita mulai. Kemarin kita sudah membuat satu program untuk pencatatan di koperasi, dan kemarin kita sudah berbicara tentang input area untuk sebuah jurnal. Kemudian untuk hari ini kita lanjutkan. Selain jurnal umum, biasanya di dalam suatu koperasi ada transaksi jual beli. Kita mulai dari purchasing, jadi pembelian. Ini ada kita buatkan sebuah input untuk purchasing yang terdiri dari tanggal, nomor jurnal, nama supplier yang bisa dipilih dari nama supplier yang sudah kita siapkan, kemudian jenis transaksinya. Di sini kita kasih contoh buat transaksi yang berupa kredit, artinya yang nanti dipotong gaji atau dibayar di belakang. Oke, untuk nama barang kita bisa pilih atau kita input langsung ya, di sini. Harganya, kuantitinya seperti biasa. Ini juga bisa kita hubungkan dengan barcode tentunya untuk lebih mudahnya. Kemudian transaksinya adalah berikut. Jadi seperti biasa, kuantiti kali unit price jadi menjadi value atau jumlah yang harus dibayar. Misalnya ini totalnya segini. Kemudian di bawahnya kita ada jurnal. Ya, untuk di bawahnya transaksi jurnal ini yang akan kita catat di dalam sebuah jurnal kita. Jadi untuk akun dari ini kita hubungkan dengan akun yang kita siapkan kemarin. Ini 11150, ini persediaan barang dagangan, kita pembelian, membeli barang-barang. Kemudian nomor akunnya 21121, ini secara otomatis akan menunjukkan ke hutang dagang, ini persediaan barang dagangan. Jumlahnya seperti yang tertera di atas. Kemudian kita simpan melalui makro yang sudah kita siapkan. Jadi kita misalnya ini kita klik, dia akan masuk secara otomatis. Jadi masuknya di jurnal, dia akan masuk di sini. Purchasingnya, jadi persediaan ini angkanya sama dengan itu tadi. Kemudian tentu berkaitan dengan data investment yang di sini ya. Jadi bahwa untuk inventorinya juga akan berkurang nanti. Ini kredit tidak masuk di sini juga. Jadi ini untuk ini datanya, nomor jurnal, nama karyawan, kode atau nama barang, terus supplier, tanggal, jenis, kuantiti, price dan sebagainya. Kemudian statusnya ini nanti untuk memudahkan kita beli dalam membuat satu laporan berikutnya. Ada yang purchase, ada yang sales, nanti juga ada yang potong gaji, artinya yang dari karyawan yang perlu dipotong gaji. Demikian untuk berikutnya. Kita kembali dulu ke purchasing. Selain dari itu tentu ada penjualan, atau sebelum ke penjualan ini ada account payment. Jadi ada kemungkinan dari purchasing ini tadi membayarnya tidak sekaligus tapi berupa down payment. Jadi dibayar sebagian, misalnya ini 100.000, kita siapkan sendiri. Jadi nanti untuk mencatat kepada ke setiap supplier, demikian. Jurnalnya juga demikian. Kemudian kita simpan
sesuai dengan makro yang sudah kita siapkan. Misalnya ini kita simpan. Nah, oke, masih ada yang error. Oke, untuk yang ini kita ulang nanti. Private simpan DB-nya. Oh ya, belum disiapkan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Itu nanti kita perbaiki. Kemudian untuk toko, artinya untuk penjualan, ini selain pembelian, yang tadi pembelian, kita ada pembelian. Untuk penjualan atau untuk penjualan barang toko. Yang tadi pembelian toko, sekarang penjualan dari barang toko atau sale. Ya, nanti ini nama karyawan kita bisa pilih, karena biasanya dalam koperasi adalah nama anggota atau karyawan yang membeli barang itu. Bentuknya bisa kredit, bisa tunai. Ini contoh yang kredit. Barangnya adalah ini, kita input manual, harganya sesuai dengan kita siapkan. Mungkin untuk lebih mudahnya dihubungkan dengan barcode, gitu. Jurnalnya, kita bicara dengan untuk jurnalnya. Jurnal dari penjualan adalah seperti ini. Pertama, kasnya kita debit, kita menerima berupa uang cash. Kemudian lawannya tentu saja untuk penjualan barang dagangan 96.000, 96.000. Kemudian untuk HPP-nya ini kita hitung berdasarkan dari stoknya. Data di report stok nanti ada perhitungan ini. Jadi harga yang kita jual itu tadi, contohnya di atas. Jadi di sini misalnya rokok ini 35.500, ini kita hitung sebelahnya dulu dari stok yang ada, dihitung secara average price atau harga rata-rata. Nah, ini harganya 3.100 sekian, itu dia akan menjadi harga pokoknya nanti. Harga pokok yang dihitung di sini jadi dari harga pokok, dari jumlah penjualan ini akan diketahui harga pokoknya sebanyak 54.000 sekianin. Jadi otomatis setiap penjualan atau setiap penjurnalan, maka operator akan mengetahui bahwa itu ada keuntungan atau kerugian. Jadi rugi mungkin ada salah input, jadi kita harus disesuaikan dulu sebelum diposting. Sekarang itu ini contohnya diposting, misalnya ini kita lihat di jurnalnya, semua transaksi di sini mengarah ke jurnal. Ini jurnalnya adalah seperti ini. Oke. Tadi kita sudah bicara mengenai untuk data inventory, yaitu kita lihat di stoknya. Stoknya begini. Jadi ada nama barang, saldo awal, purchasing atau pembelian. Jadi kemudian pengeluarannya berupa sale atau penjualan. Nah, ini kemudian saldo akhir. Ini untuk menghitung tadi yang kita sebutkan dengan average price. Jadi dari saldo ini jadi saldo akhir dari sebuah stok dengan dibagi dengan value dibagi quantity akan didapatkan average. Average price ini yang akan digunakan sebagai harga untuk di dalam penjualan tadi. Ini agar menghindari kesalahan input atau bisa diketahui berapa margin atau keuntungan yang kita dapat dari setiap penjualan. Demikian untuk berikutnya, untuk video berikutnya kita akan
menuju ke neraca. Neracanya juga sudah kita siapkan. Nanti untuk berikutnya kita akan jelaskan lebih detail. Saya kira demikian untuk video kali ini. Kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya untuk pembukuan sebuah accounting untuk koperasi. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan di komen di bawah, nanti akan kita jawab semaksimalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.